Jokowi, ancam usir Dubes Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa, terkejut RI beri perlawanan sengit. Hubungan yang kian memanas, yang saat ini masih bergejolak, bahkan hal ini bisa sampai ke level menarik duta besar masing-masing dari Indonesia dan Uni Eropa. Uni Eropa mengharapkan Indonesia mematuhi keputusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengenai larangan ekspor biji nikel. Setelah Indonesia kalah dalam gugatan, Uni Eropa ingin kedua belah pihak tetap membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kami tidak mendefinisikan hubungan kami dengan Indonesia sebagai yang menang atau kalah. Jadi kami berharap Indonesia akan mematuhi aturan ini juga, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet setelah pengarahan media di satu hotel di Jakarta Pusat. Panel WTO pada bulan lalu memutuskan mendukung Uni Eropa. Dalam putusannya, WTO menyatakan, larangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan domestik, yang mengharuskan semua biji nikel untuk dimurnikan di Indonesia, dinyatakan tidak sejalan dengan aturan perdagangan global. Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia akan mengajukan banding atas putusan tersebut. WTO pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, mengkonfirmasi Indonesia sudah melayangkan banding. Uni Eropa mengajukan gugatannya di WTO pada November tahun 2019. Dengan alasan pembatasan ekspor bahan baku, Indonesia secara tidak adil telah merugikan industri baja nirkarat di benua biru. Indonesia melarang ekspor biji nikel mulai awal 2020. Piquet menyebut, Uni Eropa percaya dapat membangun hubungan yang adil, yang kuat dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Indonesia. Hilirisasi dalam penggunaan komoditas alam dan sumber daya alam di Indonesia juga diharapkan tetap menghormati hukum. Larangan ekspor nikel mentah yang dimulai Januari tahun 2021, diklaim pemerintah Indonesia berdampak positif setelah melihat peningkatan investasi pertambangan dan ekspor produk turunan nikel. Indonesia telah lama berkeinginan memberikan nilai tambah yang tinggi pada produk pertambangan dalam negeri, khususnya nikel, melalui hilirisasi. Kami percaya bahwa itu akan menarik banyak minat dari perusahaan Eropa, tetapi saat ini tentu saja, kami memiliki situasi di mana hal itu terhalang, kata Piquet. Dan Uni Eropa. Uni Eropa mengharapkan Indonesia mematuhi keputusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengenai larangan ekspor biji nikel. Setelah Indonesia kalah dalam gugatan, Uni Eropa ingin kedua belah pihak tetap membangun hubungan yang saling menguntungkan. Kami tidak mendefinisikan hubungan kami dengan Indonesia sebagai yang menang atau kalah. Jadi kami berharap Indonesia akan mematuhi aturan ini juga, kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet setelah pengarahan media di satu hotel di Jakarta Pusat. Panel WTO pada bulan lalu memutuskan mendukung Uni Eropa. Dalam putusannya, WTO menyatakan, larangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan domestik, yang mengharuskan semua biji nikel untuk dimurnikan di Indonesia, dinyatakan tidak sejalan dengan aturan perdagangan global. Presiden RI Joko Widodo menegaskan Indonesia akan mengajukan banding atas putusan tersebut. WTO pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022, mengkonfirmasi Indonesia sudah melayangkan banding. Uni Eropa mengajukan gugatannya di WTO pada November tahun 2019. Dengan alasan pembatasan ekspor bahan baku, Indonesia secara tidak adil telah merugikan industri baja nirkarat di benua biru. Indonesia melarang ekspor biji nikel mulai awal 2020. Piquet menyebut, Uni Eropa percaya dapat membangun hubungan yang adil, yang kuat dan saling menguntungkan secara ekonomi dengan Indonesia. Hilirisasi dalam penggunaan komoditas alam dan sumber daya alam di Indonesia juga diharapkan tetap menghormati hukum. Larangan ekspor nikel mentah yang dimulai Januari tahun 2021, diklaim pemerintah Indonesia berdampak positif setelah melihat peningkatan investasi pertambangan dan ekspor produk turunan nikel. Indonesia telah lama berkeinginan memberikan nilai tambah yang tinggi pada produk pertambangan dalam negeri, khususnya nikel, melalui hilirisasi. Kami percaya bahwa itu akan menarik banyak minat dari perusahaan Eropa, tetapi saat ini tentu saja, kami memiliki situasi di mana hal itu terhalang, kata Piquet.